Pagi Ibu Bapak, selamat Paskah ya. Minggu lalu, tetapi ini masih Paskah ya. Dan hari ini kita belajar latar belakang dari Paskah ya, yang disebut di dalam bahasa Ibrani-nya itu Pesach Samek. Pesach Samek. Nah, di dalam kitab Keluaran ya, kita akan membuka bersama-sama pasal yang ke-12 ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Wah, ini seharusnya dibaca di dalam Keluaran. Nah, kita baca ayat 12 saja. Ayat 12 dan ayat 13. Enggak usah Pak. Ya udah, ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12 dan ayat 13. Ya, kita baca sama-sama, nanti saya beri pertanyaan ya. Disimak baik-baik, nanti saya beri pertanyaannya. 1, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini merupakan tulah yang ke-10 dari 10 rangkaian tulah ya, yang dilakukan oleh Tuhan atas bangsa Mesir. Dan yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, dalam tulah ke-10 terjadi peristiwa apa, Bapak Ibu Saudara? Anak sulung mati. Anak sulung siapa? Enggak semua loh itu. Hanya orang-orang keluarga Mesir, kecuali siapa itu? Rumah tangga keluarga bangsa Israel. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena apa itu? Nah, malaikat maut itu, malaikat kematian melihat darah itu, maka akan dilewati ya, dilewati ya. Sehingga apa? Ya, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Jadi bayangkan kalau misalkan kita ini keluarga Israel, lalu di sekelilingnya itu Mesir, semua malam hari itu terjadi tangisan, teriakan yang luar biasa. Tetapi di tengah-tengah ini terjadi apa? Keheningan, ketenangan, karena tidak terjadi apa-apa. Kesan saudara apa ini, pertanyaan saya? Satu kata. Wah, benar. Ini kesan saudara, diam. Nah, ini kesan saudara ya. Artinya saudara terkesima, terkagum. Kalau diucapkan mungkin kita hanya bisa mengucapkan wow, hebat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Pak Rudi bisa gambarnya Pak? Gambarnya ya. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, itu ya. Sudah muncul. Ya, di dalam ayat 11 dikatakan, itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, tadi di dalam ayat yang ke-13 ya, kita melihat sudah cukup bentar ya.
Dikatakan bahwa begitu malaikat kematian itu melihat ada darah di setiap pintu rumah, ya khususnya rumah bangsa Israel. Jadi sebenarnya malaikat ini mengunjungi setiap rumah. Tidak hanya bangsa Israel, tapi juga bangsa Mesir. Tetapi begitu malaikat maut melihat darah di ambang pintu rumah, dan kebetulan pada waktu itu adalah rumah bangsa Israel, maka rumah itu dilewati oleh kematian, ya, sehingga tidak ada kematian di dalam keluarga itu. Nah, kata dilewati atau melewati itulah namanya Passover, ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah Paskah. Nah, kalau demikian Bapak Ibu Saudara, apakah Paskah itu? Di dalam Perjanjian Lama, Paskah itu berarti dilewati oleh maut atau kematian. Dan bagaimanakah caranya tadi? Dengan pengorbanan anak domba dan kematian anak sulung dalam seluruh keluarga bangsa Mesir. Dan apakah hasilnya, Bapak Ibu Saudara tadi? Hasilnya adalah kematian, ya. Karena dilewati, hasilnya apa? Kehidupan, ya. Dan kemudian bangsa Israel bisa keluar, ya, yaitu keluarnya pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Inilah peristiwa ini yang disebut Exodus, keluaran. Itu sebabnya kitab Keluaran di dalam Alkitab kita disebut keluaran, ya, karena ini adalah satu peristiwa keluarnya atau pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita memang boleh berkata wow, ya, ketika membaca Keluaran pasal 12 ini. Nah, di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara, ya, bahkan lebih wow lagi, ya, sebab yang dikorbankan bukan lagi anak domba binatang yang mati. Kalau dalam Perjanjian Lama yang dikorbankan anak domba binatang, ya, tetapi dalam Perjanjian Baru yang dikorbankan bukan anak domba binatang, dan yang mati bukanlah putra sulung Fir'aun, melainkan siapa? Anak domba Allah dan anak tunggal Allah. Ya, itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 29, begitu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau dalam Perjanjian Lama tadi hasilnya keluaran, ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru hasilnya apa? Keselamatan, yaitu pembebasan kita dari perbudakan dosa dan keluputan kita dari hukuman. Nah, ini pasti bingung diam-diam begini, ya. Tidak ada wow lagi, ya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semuanya ini sesungguhnya bukanlah akhir dari cerita Paskah. Ya, memang ini tradisi di mana-mana seluruh dunia, termasuk di Indonesia, ya. Ya, saya juga bingung, ya. Kenapa kok Paskah itu tidak semeriah Natal? Kalau Natal kan meriah, ya. Wah, udah 1 Desember, November sudah mulai dekorasi sebagainya, ya. Tapi kok Paskah begini tidak semeriah ini Bapak Ibu Saudara, ya. Karena jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, ya kita hanya berpikir ya sudah mati, ya sudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita, ya, sesungguhnya peristiwa Paskah ini bukan akhir, Saudara, ya. Paskah adalah lebih dari sekadar dilewati. Paskah adalah lebih
dari sekadar keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, atau pembebasan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Paskah sesungguhnya bukanlah kisah tentang Israel, saudara-saudara. Yang Paskah itu juga bukanlah kisah tentang Musa, bukan kisah tentang Fir'aun atau tentang manusia, saudara-saudara. Paskah adalah kisah tentang Allah sendiri. Allah yang berperang melawan Fir'aun dan pasukannya, dan Allah di dalam Kristus yang berperang melawan iblis dan kuasa maut dan akhirnya menang. Nah, itulah Paskah yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin berbagi dengan saudara mengenai makna Paskah sebagai hari raya Tuhan. Jadi Paskah itu hari raya Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bukan hari raya manusia. Paskah itu hari kemenangan Tuhan dan bukan hari kemenangan kita. Meskipun bentuk dan isi Paskah di dalam PL dan di dalam PB tidak sama, namun percayalah Bapak Ibu Saudara, pesan Paskah adalah sama, yaitu perayaan bagi Tuhan. Sekali lagi, perayaan bagi Tuhan. Bisa bilang ke kiri ke kanan masing-masing, perayaan bagi Tuhan. Coba. Nah, mari. Ini ayatnya ya, kita baca bersama-sama ayat 14 Bapak Ibu Saudara. 1, 3. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Hari ini berarti hari Paskah. Lanjut, kamu harus merayakannya sebagai apa? Hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk bulan April. Salah ya. Untuk apa? Kristiano? Kristiano aja sih. Untuk selama-lamanya. Inilah saudara Paskah ya. Kemenangan ada di dunia ini, tapi kemenangan pun akan berakhir. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang dimenangkan oleh Tuhan terjadi sekali di atas kayu salib dan berlaku untuk selama-lamanya. Ada haleluya? Ada amin Pak Rudi. Biasanya pertama kali saya berikan Pak Rudi paling keras. Sekarang ganti namanya, bukan amin lagi ya. Pak Rudi ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Paskah itu sesungguhnya adalah hari raya Tuhan. Nah, mengapakah Paskah dikatakan sebagai hari raya Tuhan? Dan untuk apa kita harus merayakan pada masa ini? Nah, sedikitnya Bapak Ibu Saudara, dengan cepat kita akan bahas bersama. Ada 3 alasan yang kita temukan ya di dalam nas Keluaran pasal 12 ini ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Paskah supaya generasi yang akan datang mengenal kasih dan kuasa Allah. Mari kita ucapkan sama-sama. Kita merayakan Paskah supaya generasi yang akan datang mengenal kasih dan kuasa Allah. Ini berarti apa Bapak Ibu Saudara? Ini berarti anak-anak, dan semoga saudara panjang umur, dan cucu-cucu kita. Belum ada yang punya cucu-cucu saya ya. Jadi ini berarti anak-anak dan cucu kita harus belajar tentang sifat-sifat Allah dan segala perbuatan besar Allah bagi kita, saudara. Coba kita lihat di sini ayat 24 sampai dengan 27 ya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu
dan bagi siapa? Anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini, Paskah ini ya. Maka haruslah dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu atau bertanya, apakah artinya ibadahmu ini? Apakah artinya Paskah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Kebalikannya, Kristiano, aku tanya, Desember itu hari raya apa Kristiano yang ada pohon cemara, ada lampu-lampu? Perhatian. Banyak anak kecil, Bapak Ibu Saudara ya, banyak anak kecil ya, diajari atau enggak itu pasti tahu tuh kalau Natal. Ya. Ayahnya juga tahu ya Pak, pasti itu ya. Tapi nggak semua anak-anak itu ngerti tentang Paskah, betul ya? Nah, karena itu inilah saudara makna dari Paskah ya. Inilah alasan pertama saudara, mengapa Paskah sebagai hari raya Tuhan ini perlu dirayakan Bapak Ibu Saudara, supaya generasi yang akan datang itu mengenal kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan keluarga ini ya. Nah, ini bagaimana caranya secara cepat saja ya. Satu, mulailah berbicara dengan anak atau cucu saudara tentang Yesus ya. Segera sesudah mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Kedua, mulailah membaca Alkitab dan cerita-cerita Alkitab bersama dengan anak cucu saudara ya. Mudah-mudahan ini yang punya anak-anak ya, walaupun udah gede ya nggak apa-apa ya, Citra yang Tania. Nah ini ya, bersama-sama membaca cerita-cerita Alkitab ya. Seorang pakar pendidikan berkata 75 hingga 90% latihan rohani yang sebaiknya diterima seorang anak adalah sebelum ulang tahunnya yang ke-12. Nanti saya tunggu Bung Aryati. Kristiano sebelum 12 harus sudah dibaptis. Sudah dibaptis. Anak-anaknya yang belum dibaptis ya. Ini karena apa? Umur 12 itu akil balik. Ya kalau di gereja-gereja Protestan, GKI apa, CD, ya itu biasanya juga begitu ya. Bayi mereka dibaptis, tapi setelah umur 12 ya udah akil balik, nah mereka dibaptis ulang, dibaptis CD maksudnya ya. Nah tentu saja khususnya kalau di gereja baptis, bawalah anak cucu saudara ke sekolah minggu dan mengikuti kebaktian secara teratur. Ini keunggulan gereja baptis Bapak Ibu Saudara ya. Gereja-gereja lain entah kenapa bapak ibunya ibadah, anak-anaknya dipisah ya, seperti itu, sekolah minggu atau ibadah. Tapi gereja baptis tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Sekolah minggu biasanya sebelum ibadah ya, supaya anak-anak sendiri itu harus, habis itu ibadah bersama orang tua di dalam gereja. Lupa kok ribut, nanti ribut ya nggak apa-apa. Anaknya sendiri bukan anak tetangga, bukan anak orang ya. Ibadah Kristen itu harus rame. Kebalikan ya. Kalau ibadah itu sepi-sepi, wah itu adi jasa itu ya. Nah itu kan melayat itu ya. Ibadah berarti hari Minggu bagi saya harus rame-rame ya, anak-anak dibawa ya beribadah bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kata lainnya, pemuridan itu seharusnya dimulai di rumah, bukan di gereja. Mengapa? Sebab waktu anak di gereja hanyalah 1%, Bapak Ibu Saudara. Waktu anak di sekolah hanyalah 18%.
15% Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah, waktu anak di rumah adalah berapa? 81% Bapak Ibu ya. Jadi lebih banyak anak di rumah. Kalau nggak diapa-apain rugi, buang-buang waktunya. Karena itu, jika saudara peduli dengan pertumbuhan rohani anak cucu saudara, gunakanlah waktu yang ada ya untuk mengenalkan kasih dan kuasa Allah kepada mereka. Nah, inilah alasan yang pertama mengapa kita merayakan Paskah. Nah, alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama. Kita merayakan Paskah 1-3. Kita merayakan Paskah supaya kita dapat diingatkan bahwa selalu ada solusi bagi persoalan kita. Nah, orang dewasa pasti senang dengan anak kalimat terakhir ini. Selalu ada solusi bagi persoalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesulitan bangsa Israel sebagai umat Allah pada waktu itu sungguh teramat berat, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, mereka berada di dalam perbudakan, ya. Namun demikian, meskipun mereka memiliki dan menghadapi persoalan yang besar, ya, jangan lupa ya. Meskipun mereka menghadapi persoalan yang besar, jangan lupa bahwa mereka juga memiliki Allah yang besar. Nah, ini yang dilupakan oleh bangsa Israel. Dan saudara tentu tahu akhir ceritanya, meskipun di depan mereka terhalang oleh lautan dan di belakang mereka terkepung oleh musuh. Sekali lagi ya, di depan mereka terhalang oleh lautan, di belakang mereka dikepung oleh musuh, yaitu tentara Fir'aun, toh mereka dapat lolos dan selamat. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dan melihat ya, selalu ada jalan keluar bagi Allah. Dan Allah selalu punya solusi. Dan amin Pak. Tuhan kita Bapak Ibu Saudara ya, karena itu ya, makin lama kita melayani Tuhan, kita seharusnya ingat bahwa bukanlah ukuran dari persoalan kita, tetapi ukuran dari Allah kita adalah yang menentukan. Ini Bu Citra yang saya senang story. Pak ulangi Bu Citra, nanti di story kan ya. Bukanlah ukuran dari persoalan kita, tetapi ukuran dari Allah kita adalah menentukan. Dan bukan seberapa besar persoalan kita, tetapi seberapa besar Allah kita. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara ya. Allah selalu punya solusi bagi persoalan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita melihat ada 3 alasan di sini. Yang pertama, sebab kuasanya tidak pernah habis. Di dalam ayat 40 dan 41 Bapak Ibu Saudara dikatakannya, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. 430 tahun bukanlah jumlah waktu yang singkat. Dari antara Bapak Ibu Saudara di sini, siapa yang paling lama? Ada yang paling lama? Ngaku? Maksudnya yang paling tua ya? Enggak juga ya? Bu Win, enggak ya? Oh iya Bu Win itu. Kalah Pak Yus. Oh senior. Berarti ya seiring dengan usia dong ya. Berarti ya masih 22 tahun. Nah Bu Win kira-kira mau berapa lama lagi di sini ya? Nah
Nah, coba saudara bayangkan di sini ya, yang saya garis bawahi. 430 tahun ini berarti bahwa selama itu pula saudara, Allah menyertai, Allah memimpin bangsa Israel di Mesir. Jalannya nggak selalu iramanya sama, ya. Yang muda kayak Cristiano begini lari gitu. Yang muda-muda setengah lari begitu. Ada yang sembuh. Belum lagi kambing domba. Iya, kalau ngancil gitu Pak ya. Wah, kalau bebek. Wah, bayangkan 430 tahun dengan irama jalan yang beda. Allah kita itu begitu sabar, memimpin, menyertai umat Israel. Generasi demi generasi telah berganti, bahkan Fir'aun demi Fir'aun telah berganti, akan tetapi Allah tetaplah Allah. Ya. Allah terus menyertai umatnya, Allah terus memimpin umatnya, bahkan setelah keluar dari Mesir. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab kuasanya tidak pernah habis. Ngomong satu dengan kuasa Allah tidak pernah habis. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kuasa Allah tidak pernah habis, ya, maka Allah selalu punya solusi bagi persoalan kita. Amin. Ya, baterai HP saudara paling lama berapa jam? Power bank sekuat-kuatnya akan habis. Ya, betul ya? Tetapi kuasa Allah tidak pernah habis. Itu sebabnya saudara, Allah selalu punya solusi. Mengapa Allah selalu punya solusi? Sebab kuasa Allah tidak pernah habis, ya. Sebab kuasanya lebih besar daripada persoalan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Allah selalu punya solusi bagi persoalan kita. Sebab rencananya adalah sempurna. Ayo bilang satu kiri kanan. Rencananya adalah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini, kita akan menemukan suatu perencanaan, ya. Ini penting ya, coba ya perhatian. Kita akan menemukan suatu perencanaan, suatu persiapan dan sebuah skenario yang begitu sempurna. Ini nggak cukup waktu untuk baca. Mudah-mudahan nanti di rumah dibaca, saya kasih ayatnya. Yang pertama, saudara. Ya, jadi kita akan menemukan suatu perencanaan, persiapan dan sebuah skenario yang begitu sempurna. Mulai dari persiapan daging domba di ayat 3 sampai 11. Ya. Siapa yang lebih dulu tahu bahwa bangsa Israel akan keluar dari Mesir? Tuhan, Allah yang punya rencana. Ya, Allah sudah punya skenario-nya mulai di sini. Ayo, semua keluarga Israel siapkan, ya, daging dombanya. Ayat 3 sampai dengan 11. Ya. Lalu juga skenario-nya tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam ayat 35 sampai 36. Ya. Siapa yang lebih dulu tahu bahwa bangsa Israel akan membara di padang gurun? Berapa lama? 40 tahun. Makan apa? Minum apa? Bekalnya apa? Dan sebagainya. Bayangkan di dalam ayat 35-36. Ini belum keluar loh Bapak Ibu Saudara. Tapi perencanaannya sudah dimulai, ya. Dilakukan apa ayat 35-36 ini Bapak Ibu Saudara?
penjaraan emas, perak, dan pakaian dari rumah keluarga Mesir. Ini kayaknya bukan penjara sih. Katanya minta dong, dikasih ya saudara. Ya nggak penjara dong. Minta dong kalung kok bagus, dikasih kalungnya Bapak Ibu Saudara. Minta dong cincin juga, dikasih Bapak Ibu Saudara ya. Wah, coba di sini ya. Pak Ayu, Bu Citra minta dong kalungnya, Bu Dewi. Ya, wah, iso. Kenapa Bapak Ibu? Ini ada program di planning sedemikian rupa ya. Jadi dari makanan, lalu kemudian bekal pakaian, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 43 sampai dengan 49, ya, hingga segala aturan tentang perayaan Paskah, semuanya berjalan lancar, tepat seperti yang direncanakan. Oh saudara-saudara, jika Keluaran adalah sebuah drama sinetronnya, maka saya percaya Allah itu seorang sutradara dan produser yang sempurna. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab rencananya adalah sempurna. Allah selalu punya solusi bagi persoalan kita. Sebab yang pertama, kuasanya tidak pernah habis. Yang kedua, karena rencananya adalah sempurna. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada alasan yang ketiga, yang terakhir tapi yang terpenting adalah karena kasihnya kepada kita adalah luar biasa. Mari kita ngomong sama-sama. Kasihnya kepada kita adalah luar biasa. Mengapa Allah mau menolong bangsa Israel yang mengalami penderitaan begitu berat dan memiliki persoalan yang begitu besar? Dan mengapa Allah mau menolong kita dengan segala persoalan kita? Jawabnya hanya satu Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia mengasihi kita begitu besar. Semoga hafal ayatnya ya. Hafal kan? Merem. Ayo kita ngomong sama-sama. 1, 3. Karena begitu besar kasih Allah kami ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Roma 5 Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Paskah supaya generasi yang akan datang dapat mengenal kasih dan kuasa Allah. Kita merayakan Paskah supaya kita dapat diingatkan bahwa selalu ada solusi bagi persoalan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Paskah supaya dunia mengerti rencana Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara ya, di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Apa yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara? Kematian mendatangi setiap anak sulung di dalam rumah seluruh keluarga Mesir. Nah, inilah kabar baik Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga dari sejarah bagi umat Israel dan juga bagi umat dan gereja Tuhan pada masa sekarang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Paskah itu adalah kabar baik dari sejarah Bapak Ibu Saudara bagi umat Israel dan juga bagi umat dan gereja Tuhan pada masa sekarang. Nah, kalau kita renungkan baik-baik ya kisah-kisah yang sudah kita pelajari tadi. Jika Fir'aun dan orang-orang Mesir
tidak mau menerima kematian, ya, sebagai suatu bangsa, maka murka Allah membawa realitas kematian di setiap rumah mereka. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan mau supaya Fir'aun dan Mesir yang merupakan dunia pada waktu itu mengerti rencana Allah untuk menebus dan menyelamatkan umat pilihan. Saudara pahamkah maksud saya? Bangsa Israel akhirnya diizinkan keluar, kan? Ya. Lalu jeda berapa detik, berapa menit, atau berapa hari menurut saya baru Fir'aun sadar. Loh, ya apa kok kisah ini? Nah, inilah saudara, ya, inilah maksud rencana saudara. Ya. Pasca dirayakan supaya dunia pada waktu itu mengacu kepada Fir'aun dan bangsa Mesir, ya, mengerti, ya, rencana Allah untuk menebus, menyelamatkan manusia yang berdosa, ya, khususnya umat pilihannya pada zaman perjanjian lama. Bahkan Bapak Ibu Saudara, rencana Allah adalah jauh lebih luas dan jauh lebih besar. Bahkan bangsa Israel sendiri, ya, yang kemudian disebut sebagai orang-orang Yahudi, itu tidak dapat menerima, ya, ataupun mempercayainya, Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel sendiri itu nggak bisa terima, saudara, ya, dan juga nggak bisa mempercayainya, Bapak Ibu Saudara. Sekitar 2000 tahun kemudian, ya, tampillah Yohanes Pembaptis, dan begitu melihat Yesus, dia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika dahulu darah seekor anak domba hanya dapat menyelamatkan sebuah keluarga, sekarang anak domba Allah sanggup untuk menyelamatkan seluruh isi. Sekali lagi, ya, jika dahulu darah anak domba, ya, mampu menyelamatkan hanya sebuah keluarga, tapi sekarang anak domba Allah sanggup menyelamatkan seluruh isi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita mengubah cara pandang kita, yaitu cara pandang seperti Allah yang melihat dunia ini sebagai arena kasih dan anugerah Allah. Tidak banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa mengerti rencana Allah ini, saudara. Dan tidak sedikit orang yang kebalikannya melihat, ya, dan bahkan membenci Allah, termasuk orang Kristen, begitu, ya. Tetapi pagi ini Bapak Ibu Saudara, ya, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mengerti rencana Allah, ya, bahwa dunia ini, saudara, inilah arena kasih dan anugerah. Ya. Dunia ini dikasihi Allah. Karena apa? Diciptakan sendiri oleh Allah. Ya, oleh karena itu, oleh anugerah Allah melalui Yesus Kristus mati di kayu salib, barang siapa yang percaya, dia diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Jumat Agung kemarin Bapak Ibu Saudara, Yesus memang telah mati, tetapi dia tidak menetap di sana, ya. Pada hari Minggu yang lalu Kristus telah bangkit dan menang. Paskah bukanlah
my story, Bapak Ibu. Paskah bukanlah your story. Paskah sesungguhnya adalah his story. Citra, bagus ini ya. Sekali lagi ya, Paskah bukanlah my story. Paskah bukanlah your story. Tapi Paskah adalah his story. Oh, dari situ toh jadi muncul kata history. History itu berarti sejarah. Jangan lupa his. Ya. Sejarahnya siapa? Allah. Karena dunia ini sesungguhnya dari Allah juga diciptakan. Dunia ini sebagai arena kasih Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paskah ini adalah his story. Ya. Paskah adalah hari raya Tuhan, hari kemenangan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus merayakannya turun temurun, Bapak Ibu. Ya, sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Semoga panjang umur semua kulit ya. Sudah keluar dari taman safari, tapi ingat ya, ini ketetapan untuk selama-lamanya. Satu, supaya generasi yang akan datang mengenal kasih dan kuasa. Yang kedua, supaya kita diingatkan bahwa selalu ada solusi bagi persoalan kita. Dan terakhir, ketiga, supaya dunia mengerti rencana Allah untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Sebab Yesus anak-Mu Tuhan mau berkorban mati di kayu salib, bahkan bangkit pada hari ketiga. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Sebab Dia hidup, maka kami pun hidup. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama